Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Teresia Rusiana Iju dengan NIM 21237555912, kelas 3A D3 jurusan akuntansi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perbankan dengan materi hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Pengertian: hubungan kantor pusat dan kantor cabang atau pusat cabang yaitu hubungan antar kantor pusat utama dengan kantor pengembangan atau perwakilan yang skala usahanya lebih kecil dan merupakan bagian dari kantor pusat terbesar di daerah-daerah lain. Karakteristik kantor cabang: yang pertama, kantor cabang berdiri karena didirikan oleh kantor pusat sehingga akan dibiayai oleh kantor pusat. Misalnya, diberikan modal kerja berupa uang tunai, diberikan aktiva tetap seperti gedung, tanah, kendaraan maupun aktiva lainnya hingga siap beroperasi. Yang kedua, kantor cabang memiliki kewenangan untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Transaksi itu baik yang menyangkut penghimpunan dana maupun penempatan dana, misalnya penempatan kredit perbankan. 3. Dalam hal pembelanjaan aktivitas cabang, kantor cabang dapat mendanai dari sumber dana yang dimiliki kantor cabang. Namun demikian, bila tidak mencukupi akan meminta bantuan kantor pusat. Yang keempat, kantor cabang mempunyai kewenangan untuk menganalisis permintaan kredit, memutuskan pemberian kredit sampai dengan volume tertentu, menyelenggarakan administrasi kredit sampai kembalinya kredit atau dilunasi, serta hal yang menyangkut penyelamatan kredit di tingkat cabang. Namun demikian, keputusan kredit harus tunduk pada standar perkreditan yang telah ditentukan oleh pusat. Sistem yang digunakan dalam pencatatan sistem akuntansi hubungan cabang dengan pusat adalah sistem sentralisasi. Akuntansi kantor cabang diselenggarakan oleh kantor pusat. Jadi, hampir mirip dengan pencatatan kantor agen di mana rugi laba kantor agen dipisahkan dari rugi laba kantor pusat. Sistem ini cocok dipakai apabila kantor cabang letaknya dekat dengan kantor masih relatif kecil. Pusat dan kegiatan kantor cabang masih terbatas atau kantor cabang. Yang berikutnya, dalam sistem desentralisasi, pencatatan transaksi di kantor cabang diselenggarakan oleh kantor cabang sendiri. Namun, bila dikehendaki oleh kantor pusat, maka terdapat pos-pos tertentu yang pencatatannya dilakukan oleh kantor pusat. Hal yang penting mengenai akuntansi dan pencatatan sistem desentralisasi terhadap transaksi yang menghubungkan antara pusat dengan cabang adalah rekening koran, timbal balik atau RK. Sehingga pencatatan setiap transaksi dalam jurnalnya juga sedikit berbeda dengan jurnal biasa. Berikutnya, masalah khusus hubungan kantor pusat dan kantor cabang. 1. Kantor cabang di luar negeri. 2. Pengiriman barang ke cabang di nota di atas harga pokok. 3. Pengiriman aktiva antar cabang atas perintah kantor pusat. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih.